Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Hari ini kita melanjutkan perkuliahan mandiri untuk mata kuliah perekonomian internasional. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi faktor-faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing yang akan disampaikan oleh Wahyuni Ambarwati. Kepada Wahyuni Ambarwati, saya persilahkan. Halo, Ya, Wahyuni, silakan dimulai. Halo, kedengaran nggak? Halo, suaranya putus. sebentar, sebentar. Halo, suara saya kedengaran nggak? Kedengeran. Kedengaran, jelas ya? Ya, jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas saya yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi kurs. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurs. Salah satu ciri era globalisasi yang menonjol saat ini yaitu adanya arus uang modal dalam bentuk falas atau foreign currency antara berbagai pusat keuangan di berbagai negara yang semakin besar dan cepat, seakan-akan mengalir tanpa mengenal kewarganegaraan pemiliknya dan tanpa batas wilayah atau borderis. Aliran falas yang besar dan cepat untuk memenuhi tuntutan perdagangan investasi dan spekulasi dari suatu tempat yang surplus ke tempat yang defisit dapat terjadi karena adanya beberapa faktor atau kondisi yang berbeda, sehingga berpengaruh dan menimbulkan perbedaan kurs falas atau forex rate di masing-masing tempat. Beberapa faktor atau kondisi yang berbeda dan mempengaruhi kurs falas di masing-masing tempat tersebut antara lain sebagai berikut. Supply dan demand foreign currency, posisi balance of payment atau BOP, tingkat inflasi, tingkat bunga, tingkat income, pengawasan pemerintah, dan ekspektasi spekulasi dan rumor. Perbedaan supply dan demand foreign currency. Falas atau forex sebagai benda ekonomi mempunyai permintaan dan penawaran pada bursa falas atau forex market. Sumber-sumber penawaran atau supply falas tersebut terdiri atas ekspor barang dan jasa yang menghasilkan falas atau forex, impor modal atau kapital import, dan transfer falas lainnya dari luar negeri ke dalam negeri. Sumber-sumber pemerintahan atau demand falas tersebut terdiri atas impor barang dan jasa yang menggunakan falas atau forex, ekspor modal atau kapital ekspor, dan transfer falas lainnya dari dalam negeri ke luar negeri. Sesuai dengan teori mekanisme pasar, setiap perubahan permintaan dan penawaran falas yang terjadi di bursa falas tentu akan mengubah harga atau nilai falas tersebut yang ditunjukkan oleh kurs falas atau forex rate-nya seperti tergambar pada grafik berikut. Keterangan pada grafik tersebut adalah QSD,
kuantitas USD, SFX, SFC, atau supply foreign currency, DVC, demand foreign currency, XBJ, ekspor barang dan jasa, MBJ, impor barang dan jasa, CM, atau capital import, dan CX, capital export. Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa bila ekspor atau ekspor barang atau jasa atau XB dan capital import atau CM naik, penawaran atau supply falas atau FEC atau forex akan bertambah. Bila permintaan atau demand falas DVC tetap tidak berubah, maka akan terjadi perubahan atau penurunan kurs falas. Dalam hal ini, falas atau forex akan didepresiasi, sedangkan rupiah atau domestic currency akan apresiasi 8.400 rupiah per USD atau pada titik potong E1. Bila impor barang atau jasa MBJ dan kapital ekspor CX naik, maka permintaan atau demand falas DVC atau forex akan bertambah. Bila penawaran atau supply falas FEC tetap tidak berubah, maka akan terjadi perubahan atau kenaikan kurs falas. Dalam hal ini, falas atau forex akan apresiasi, sedangkan rupiah atau domestic currency akan depresiasi 8.600 rupiah per USD atau pada titik potong E2. Next. Halo? Oke. Posisi balance of payment atau BOP. Balance of payment atau neraca pembayaran internasional BOP adalah suatu catatan yang disusun secara sistematis tentang semua transaksi ekonomi internasional yang meliputi perdagangan, keuangan, dan moneter antara penduduk suatu negara dan penduduk luar untuk suatu periode tertentu, biasanya 1 tahun. Catatan transaksi ekonomi internasional yang terdiri atas ekspor dan impor barang, jasa, dan modal pada suatu periode tertentu akan menghasilkan suatu posisi saldo positif atau surplus atau negatif, yaitu defisit atau equilibrium. Dari struktur BOP di bawah ini akan dapat diketahui apakah posisi monetary account akan menunjukkan BOP surplus atau defisit atau equilibrium. Dalam hal ini perlu diketahui hal berikut. Apabila saldo monetary account memberikan tanda negatif, berarti BOP dalam posisi surplus. Apabila monetary account memberikan tanda positif, berarti BOP dalam posisi defisit. Bagi kalangan dunia bisnis, biasanya bagian yang lebih diperhatikan yaitu posisi saldo balance of trade yaitu BOT, terutama sekali posisi saldo current account neraca transaksi berjalan dan saldo capital account neraca modal. Tingkat inflasi. Inflasi dapat mempengaruhi kurs falas atau forex dapat digambarkan pada grafik berikut. Pada keadaan semula kurs falas atau forex adalah sebesar JPY 100 per USD. Diasumsikan inflasi di USA meningkatkan cukup tinggi, misalnya mencapai 5%, sedangkan inflasi di Jepang relatif stabil hanya 1%, dan barang-barang yang dijual di Jepang dan USA relatif sama dan dapat saling mensubstitusi. Dalam keadaan demikian, tentu harga-harga barang di USA akan lebih mahal sehingga impor USA dari Jepang akan meningkat. Impor USA yang meningkat ini akan mengakibatkan permintaan terhadap JPY meningkat pula.
Di lain pihak, kenaikan harga barang di USA akan mengurangi impor Jepang dari USA, sehingga permintaan akan USD justru menurun. Perkembangan tingkat inflasi tersebut akan mempengaruhi permintaan dan penawaran falas atau forex, baik JPY maupun USD, sehingga kurs falas atau forex rate bergeser menjadi analisis lebih mendalam tentang hubungan antara inflasi dan kurs falas atau forex akan dibahas lebih lanjut dalam bab 8 dengan menggunakan teori purchasing power parity atau PPP teori. Tingkat bunga hampir sama dengan pengaruh tingkat inflasi, maka perkembangan atau perubahan tingkat bunga pun dapat berpengaruh terhadap kurs falas atau forex rates. Pengaruh tersebut dapat dijelaskan pada grafik berikut. Dengan adanya invasi USA ke Irak, maka pemerintah USA memerlukan dana yang cukup besar untuk membiayai operasinya. Karena permintaan dana yang besar, pemerintah USA menaikkan tingkat bunganya untuk menarik modal luar negeri ke USA, terutama dari Jepang. Banyaknya falas dalam bentuk JPY yang akan masuk ke USA akan menyebabkan peningkatan permintaan USD dan penawaran JPY, sehingga kelas atau forex rate berubah menjadi titik. Analisis lebih mendalam tentang hubungan antara tingkat bunga dengan kurs falas atau forex rates akan dibahas lebih lanjut dalam bab 8 menggunakan teori interest rate parity atau IRP teori. Tingkat pendapatan. Faktor kelima yang dapat mempengaruhi kurs falas atau forex rate adalah pertumbuhan tingkat pendapatan di suatu negara. Seandainya kenaikan pendapatan masyarakat di Indonesia tinggi, sedangkan kenaikan jumlah barang yang tersedia relatif kecil, tentu impor barang akan meningkat. Peningkatan impor ini akan membawa efek kepada peningkatan demand falas yang pada gilirannya akan mempengaruhi kurs falas atau forex rate dari menjadi seperti terlihat pada grafik di bawah ini. Pengawasan atau kebijakan pemerintah. Faktor pengawasan pemerintah yang biasanya dijalankan dalam berbagai bentuk kebijaksanaan moneter, fiskal, dan perdagangan luar negeri untuk tujuan tertentu mempunyai pengaruh terhadap kurs falas atau forex rates. Misalnya, pengawasan lalu lintas devisa, peningkatan trade barrier, pengetatan uang beredar, penaikan tingkat bunga, dan sebagainya. Kebijaksanaan pemerintah tersebut pada umumnya akan berpengaruh terhadap penawaran dan permintaan falas atau forex yang pada gilirannya akan berpengaruh pula terhadap kurs falas atau forex rate. Ekspektasi dan spekulasi rumor. Adanya harapan bahwa tingkat inflasi atau defisit BOT USA akan menurun, atau sebaliknya juga dapat mempengaruhi kurs falas atau forex rates USD. Adanya spekulasi atau rumor devaluasi rupiah karena defisit current account yang besar juga berpengaruh terhadap kurs falas atau forex rates, di mana falas secara umum mengalami apresiasi. Pada dasarnya, ekspektasi dan spekulasi yang timbul di masyarakat tersebut akan mempengaruhi permintaan dan penawaran falas yang akhirnya akan mempengaruhi kurs falas atau forex rate.
Demikian pula halnya dengan adanya rumor. Misalnya sakitnya presiden atau menteri keuangan dapat mempengaruhi sentimen dan ekspektasi masyarakat sehingga mempengaruhi permintaan dan penawaran falas yang akan berakibat pada fluktuasi kurs falas. Salah satu contoh konkret adalah naiknya kurs USD sehingga mencapai sekitar Rp6.000 per USD karena adanya isu atau rumor sekitar kesehatan presiden pada bulan November atau Desember 1997. Sehubungan dengan fluktuasi nilai rupiah terhadap USD yang sangat besar sejak akhir Juli sampai dengan Desember 1997. Walaupun fundamental ekonomi makro Indonesia seperti tingkat inflasi, posisi BDP, dan lain-lain relatif naik, menunjukkan bahwa faktor yang paling berpengaruh adalah unsur spekulasi atau rumor yang beredar di masyarakat bisnis. Dengan demikian, fluktuasi rupiah terhadap USD yang sangat besar tersebut tidak dapat dijelaskan lagi hanya dengan teori-teori ekonomi, tetapi juga harus dilihat dari aspek politik dan sosial ekonomi. Secara gas, perkembangan nilai fluktuasi kurs tengah falas, khususnya USD terhadap rupiah sejak 28 Agustus tahun 1971 sampai dengan awal Januari 1998 yang dicatat dari berbagai sumber. Dapat dilihat pada tabel 71. Terima kasih semuanya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada pertanyaan. Ya, Silakan. terima kasih Wahyuni. Oke, karena waktunya kita sedikit, jadi saya menambahkan. Tadi saya sudah share di grup, mungkin bisa Predian juga nanti tampilkan. Tapi intinya adalah sistem faktor-faktor yang mempengaruhi valuta asing. Oke, kita sebenarnya berbicara valuta asing, kita sudah pernah menyinggung 2 kali ya, di semester 2 sama semester 4 kalau nggak salah. Kalau nggak salah itu pelajarannya Pak Hendro di semester 2 di teori ekonomi makro, kita juga sudah bersinggungan pasar uang ya, dari mulai pasar uang, falas sudah bersinggungan. Tapi lebih ke berbicara pasarnya kalau waktu waktu apa? Waktu zamannya Pak Hendro. Eh, eh, kita awali dengan valuta asing atau falas. Apa sih itu falas? Nah, itu pertanyaan pertama. Eh, Valuta asing, falas atau foreign exchange atau forex kalau bahasa Inggrisnya forex, ada juga menyebutnya foreign currency. Itu adalah mata uang asing yang atau alat pembayaran lain yang digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi ekonomi dan keuangan internasional atau luar negeri. Biasanya mempunyai catatan kurs resmi yang dikeluarkan oleh bank sentral atau regulator di negara tersebut. Kalau di Indonesia itu Bank Indonesia. Jadi biasanya setiap hari, oh bukan Bank Indonesia bahkan kalau nggak salah, Bank Indonesia apa Menteri Keuangan ya, saya lupa. Kalau yang jelas di sepengetahuan saya saat ini itu setiap hari Rabu eh, kurs itu diupdate. Nah, jadi kalau untuk kurs apa kurs yang dipublish oleh negara kalau nggak salah Rabu apa Selasa itu. Dulu pernah sempat setiap hari Senin. Waktu saya masih di pelabuhan di tahun-tahun 2006 sampai 2008 itu saya masih mengupdate kurs itu setiap hari Senin itu. Setahu saya sepeng, ya saya kurang mengikuti perkembangan yang sekarang, tapi sepertinya saya pernah dengar kayaknya itu sekarang bergeser di setiap hari Rabu.
itu ada pengumuman kursnya berapa. Oke. Kemudian yang di share screen juga kita berbicara. Jadi sebenarnya faktor yang mempengaruhi sih simple, sederhana, semuanya itu inti poinnya kepada supply and demand, permintaan dan penawaran. Hukum ekonomi yang sangat sederhana adalah itu apa bukan sangat sederhana, apa dasar dari teori ekonomi itu ya supply and demand. Ketika barangnya langka, permintaannya tinggi, maka harga menjadi naik. Ketika barangnya banyak atau penawarannya tinggi, yang kepengen atau permintaan yang belinya sedikit, maka harga akan turun. Sederhananya seperti itu. Jadi berbicara faktor yang mempengaruhi, pertama adalah faktor supply and demand. Yang kedua adalah faktor dari kebijakan pemerintah. Sebenarnya itu cuma 2 poin utamanya, kebijakan pemerintah dan pasar. Nah, dahulu kala sistem tukar antar negara atau sistem moneter internasional seperti yang minggu lalu kita sempat bahas, waktu pertemuan Bretton Woods itu menetapkan flat, sehingga harga nilai tukar itu bisa terteorikan secara kaku. Tapi kebutuhan pasar, realitas di lapangan itu akan mempengaruhi supply and demand tadi. Itu akan otomatis ada setiap pergerakan jadi lambat. Maka dari itu berubahnya dengan Decret Nixon yang menjadikan Amerika lepas dari kebijakan mengubah dengan versinya dia, akhirnya menyebabkan IMF kemudian melakukan konferensi di Jamaika sehingga melahirkan kebijakan atau kesepakatan Jamaican Agreement. Itu akhirnya merubah juga ke Indonesia. Jadi berbicara sistem falas, sistem tukarnya, jadi dahulu kala Indonesia menerapkan sistem nilai tukar itu dengan peraturan Undang-Undang Lalu Lintas Devisa nomor 32 tahun 64. Nah, di situ negara yang menetapkan. Jadi negara dalam artian negara yang mengkontrol. Jadi setiap kegiatan pembayaran, misalnya misalnya Predian, orang Indonesia mau beli dengan Mbak Wahyuni yang orang Malaysia. Ketika melakukan pembayaran, penyesuaian harga, itu nggak bisa langsung bayar. Jadi harus melalui government dulu. Gitu. Jadi proses pembayaran itu diserahkan ke Bank Indonesia, kemudian Bank Indonesia sebagai wakil Predian untuk membayarkan ke Malaysia kepada Wahyuni, misalnya seperti itu sederhananya. Ini contoh ya, itu ketika era 64 masih mengikuti sistemnya yang disepakati di Bretton Woods. Nah, ketika tahun 71 75 sampai dengan 75 menjadi gejolak, kemudian berubah menjadi dengan sistem kurs mengambang, floating rate itu. Apa sih maksudnya floating rate? Nah, itu sama seperti dengan
lahirlah diadopsi di Indonesia dengan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 1982, di mana masyarakat bebas melakukan transaksi devisa jual beli, meskipun negara tetap juga membuat kebijakan-kebijakan tertentu. Artinya mengikuti transaksi itu mengikuti mekanisme pasar, supply and demand gitu. Jadi itu yang dinamakan floating rate. Jadi kalau memang memang saat ini nilainya sekian, maka sekian. Nah, dikarenakan nilainya yang berubah-ubah, ya, tadi sudah dijelaskan faktor-faktornya, tapi saya mengupas dari sisi yang sedikit menambahkan gitu, sedikit menambahkan. Eh, Tentu di dalam perdagangan internasional pelaku usaha berupaya atau negara, bahkan jangankan pelaku usaha, negara juga berupaya untuk menstabilkan nilai tukar gitu. Karena kalau tidak dikontrol maka bisa supply and demand itu bisa dipermainkan gitu. Nah, eh, ada banyak cara. Yang pertama, contoh yang saat ini yang dilakukan negara-negara Eropa dengan euronya. Meskipun euro itu adalah berlaku di negara-negara Eropa, ada beberapa negara yang tidak menggunakan euro seperti Inggris, tapi mayoritas negara-negara di Eropa menggunakan euro. Terus kemudian pertanyaannya, eh, di negaranya sendiri emang nggak ada mata uang negaranya? Tetap ada, Swiss franc tetap ada, terus mata uang lira Italia tetap ada. Semua mata uang di tiap-tiap negara tetap ada, tapi dia mata uangnya di pegging kalau bahasa keuangannya ya namanya. Apa itu di pegging? Di pegging itu dikaitkan. Jadi negara sudah menetapkan bahwasannya nilai mata uang saya, nilai Swiss franc misalnya, terhadap euro di angka sekian. Itu misalnya, saya nggak tahu persisnya ya, kita bisa searching. Nah, kemudian ketika euro bergerak harganya, misalnya euronya melemah atau apa, yang berimbas itu ya ke seluruh negara-negara Eropa gitu. Tapi dia tetap stabil di dalam negerinya, bukan di dalam negeri, di dalam Uni Eropanya mereka internalnya tetap stabil karena nilai tukar mata uang negaranya tetap mengikuti, nggak berubah gitu loh. Karena apa? Karena 1 euro misalnya contohnya, ini nilai tukarnya saya nggak tahu persisnya ya, nanti bisa teman-teman searching Google. Ini sekedar contoh. Misalnya 1 euro itu sama dengan 100 lira gitu. Ketika nilai tukar euro itu sekarang melemah terhadap dolar misalnya, wow, itu menjadi gejolak untuk di Indonesia. Misalnya di Indonesia karena kita membeli melakukan perdagangan menggunakan dolar sementara mereka euro. Akhirnya nilai tukar euronya jadi berubah gitu loh. Jadinya barang Indonesia jadi lebih mahal misalnya. Sehingga ekspor impor antara Indonesia dengan negara-negara Uni Eropa menjadi terganggu karena ada pergerakan mata uang, nilai mata uangnya bergeser sehingga jadi orang pikir-pikir panjang mungkin orang Eropanya. Nah, tapi di internal Eropa sendiri mereka nggak ada masalah karena mereka antar negara Eropanya nilai-nilai mata uang negara tersebut sudah di pegging, sudah dikaitkan. Jadi mau euronya naik ya dia ikut naik, mau euronya turun dia ikut turun. Tapi di antar negara Uni Eropa mereka tidak berpengaruh gitu karena nilainya tetap sama gitu loh. 1 euro di Italia dengan 1 euro di Swiss atau di Prancis sama nilainya karena mereka sudah mengkunci, sudah mempaging. Nah, itu uh, apa namanya di paging. Ada lagi
Kalau teman-teman dengar istilahnya di held, apa ya? Apa? Aduh, saya lupa. Di held, hedging. Hedging itu eh, tulisannya HEDGING, hedging. Nah, jadi hedging itu adalah upah pelaku usaha atau negara, bisa juga pelaku usaha agar menjaga supply and demand, mereka melakukan kegiatan membeli dan menjual di waktu yang bersamaan gitu. Jadi agar menghindari nilai tukar yang bergerak. Nah, itu namanya aksi hedging. Nah, jadi biasanya misalnya contohnya gini, eh, sederhananya adalah eh, Indonesia atau jangankan Indonesia, misalnya eh, contoh sederhananya Muhammad Predian adalah negara Konoha. Nah, negara Konoha itu punya hutang misalnya kepada apa Wahyuni yang negara 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 Malaysia gitu misalnya, atau negara apa ya, negara negara Wahyuni misalnya seperti itu. Ah, punya utang nih. Nah, utangnya itu misalnya 1000 US dollar. Maka ketika dia jatuh tempo mau bayar 1000 US dollar, maka dia butuh US dollar nih. Si Muhammad Predian negara Konoha butuh US dollar. Nah, maka ketika dia punya kebutuhan, maka itu namanya adanya permintaan. Teori ekonominya berarti kita butuh permintaan, butuh dolar. Kalau ada barangnya, maka bisa kita beli. Kalau nggak ada barangnya cuma 100 dolar, maka dolar menjadi menjadi langka dan itu menyebabkan harganya naik. Itu yang menyebabkan krisis moneter tahun 97. Sederhananya seperti itu. Negara-negara di Asia Tenggara pada saat itu membutuhkan dolar, bukan hanya di Indonesia ya, ini di Asia Tenggara waktu itu yang sangat tinggi, membutuhkan dolar yang sangat tinggi karena jatuh tempo hutang semua nih, mau bayar utang gitu. Nah, adalah namanya apa spekulan ya, itu kalau istilah namanya spekulan, yang bernama George Soros katanya itu dia memborong dolar dulu, dia tahan dolarnya gitu. Sehingga dolar menjadi langka sementara kebutuhannya tinggi nih. Akhirnya Indonesia membeli dolar dengan harga berapapun deh. Otomatis kan naiknya menjadi gila-gilaan. Waktu itu sekitar angka pertamanya itu 2.500-an, hampir menyentuh 20 ribuan. Gitulah, hampir mendekati kenaikan itu, hampir mendekati 1000%. Itulah yang menyebabkan krisis moneter. Karena kebutuhannya tinggi. Nah, maka untuk mensiasati itu biasanya ketika ada proses pembayaran yang jatuh tempo, itu diikuti dengan proses ekspor yang tinggi. Gitu. Jadi harapannya gini, misalnya contohnya Muhammad Predian punya di negaranya produksi singkong nih, mau dikirim nih ke negara Wahyuni. Nah, singkong dia kalau dijual 1000 kontainer tuh harganya 1000 US dollar. Nah, supaya dolar ketika mau bayar utang dolarnya nggak naik, maka dia ekspor dulu nih singkong ke Wahyuni. Sehingga ketika dia menerima pembayaran atas singkong, dia bisa bayar dolar. Nah, sederhananya seperti itu. Jadi aksi hedging itu adalah aksi melakukan penjualan dan pembelian secara bersamaan. Gitu. Dia menjual dolar atau dia membeli, dia menjual dolar karena butuh 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 buat bayar utang, tapi dia juga membeli dolar ya, dia membeli dolar karena dia mau bayar apa, dia menjual barang mendapatkan dolar dan dia menjual dolar buat bayar utang. Itu sehingga eh, nilai valutanya atau nilai mata uangnya menjadi stabil.
Oke. Itu 3 poin tambah dari saya. Selebihnya kalau mengenai yang dipaparkan Wahyu ini sudah cukup lengkap ya, dari mulai apa balance of payment tadi. Nah, itu neraca pembayaran kalau bahasa Indonesianya itu neraca pembayaran itu balance of payment itulah mengumpulkan kita mau bayar utang berapa atau uang yang mau kita beli, misalnya kita kan butuh valuta asing dengan dengan apa dengan untuk membayar sesuatu. Nah, artinya kita impor. Ketika kita impor berarti kita akan membayar pakai dolar, maka kita harus punya dolar. Nah, maka kita harus ekspor biar dapat dolar, sehingga dolar bisa kita pakai buat impor. Itu balance of payment. Terus tingkat bunga itu faktor investasi. Nah, ini contohnya saat ini the Fed mengumumkan suku bunga sekian gitu, naik nih. Kenapa? Karena orang berpikir daripada uang saya diinvestasikan di luar negeri, lebih baik saya tabung di deposito di Amerika, bunganya sekian. Yaitu karena ketika suku bunga menarik, maka pasar modal atau investment para investor di bursa saham itu biasanya menarik uangnya untuk ditabung di dalam negeri. Nah, ketika uang itu keluar, maka nilai tukar pun jadi bergerak. Gitu, karena ada supply and demand tadi. Itu yang menyebabkan pergerakan. Jadi ujung-ujungnya dari tingkat suku bunga, inflasi ataupun pendapatan nasional itu ujung-ujungnya adalah supply and faktor permintaan dan penawaran ke sana gitu. Nah, jadi siapa yang bisa menyeimbangkan penawaran dan permintaan, itulah titik equilibrium, itulah fungsi pengawasan atau kebijakan dari pemerintah. Kalau dari sisi swastanya, dia bisa melakukan ekspektasi atau spekulasi ke depannya seperti apa. Oke, mungkin itu aja karena udah tinggal 1 menit lagi. Kita cukupkan. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman. Mungkin kita bisa lanjut kalau mau pertanyaan di chat grup aja kalau ada yang mau nambah, atau di YouTube nanti bisa kita tambahkan. Mungkin itu aja. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih teman-teman semua. Oke, saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.